Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dr. Arni Karina, selaku dosen pada mata kuliah jurusan Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Perkenalkan, nama saya Ilham Hidayatullah Idrus dari jurusan PCJ Akuntansi pada kelas AK703. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya melakukan presentasi video terkait ujian akhir semester pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Baik, langsung saja kita langsung ke soal nomor 1, yaitu recording new partner investment dengan metode revaluasi and non-revaluasi case. Pada soal nomor 1 ini, kita berfokus pada partnership atau persekutuan, khususnya tentang bagaimana mencatat masuknya sekutu baru, yaitu trend, dengan dua metode yang berbeda. Jadi pada soal disebutkan, Martin and Oscar agree to admit trend into partnership for a one-third interest. Tren investasi dengan kas sebesar 90.000 dan juga building yang nilai bukunya sebesar 100.000 dan fair value-nya 120.000. Diketahui juga pada persekutuan yaitu terdapat cash dengan book value 20.000 dan juga fair value-nya juga sama yaitu 20.000. Yang kedua, account receivable net-nya dengan book value 100.000 dan juga fair value-nya 100.000. Pada inventaris terdapat book value-nya 50.000, fair value 200.000, sehingga ada selisih 150.000 untuk harga penyesuaiannya. Lalu juga ada plan asset net-nya yang pada book value 100.000, namun pada fair value terdapat 120.000, sehingga ada penyesuaian 20.000. Total aset pada book value itu sebesar 270.000, lalu untuk fair value-nya itu 440.000. Pada sisi ekuitas, terdapat akun payable sebesar 50.000, lalu fair value-nya juga 50.000. Ada Morten Capital dengan kepemilikan 50% sebesar 120.000, dan juga ada kapitalnya Oscar dengan kepemilikan 50% pada dengan nominal harga 100.000, sehingga total ekuitasnya yaitu 270.000. Pertanyaannya yang pertama ialah, prepare a balance sheet for the Morten, Oscar, and Trend Partnership pada tanggal 2 Januari 2011 setelah bergabungnya Trend dengan menggunakan metode revaluasi dan juga terdapat goodwill yang diakui. Lalu soal nomor 2 yaitu prepare a balance sheet dengan metode non-revaluasi. Langsung saja kita menggunakan, untuk menjawab nomor 1, pada soal pertama, yaitu kita harus menggunakan metode revaluasi. Dalam metode ini, kita harus menyesuaikan nilai aset lama ke nilai wajarnya dan mengakui adanya goodwill jika nilai investasi tidak sesuai dengan proporsi kepemilikan. Diketahui pada soal, total aset pada book value itu sebesar 270.000, lalu ada liabilitas sebesar 50.000, sehingga net aset dari book value-nya ialah 220.000. Lalu pada fair value-nya terdapat total aset sebesar 440.000 dan juga liabilitasnya 50.000, sehingga didapat net aset dari fair value-nya sebesar 390.000. Nah, untuk mengetahui berapa nilai revaluasinya, kita menggunakan rumus net asset fair value dikurangi net asset book value. Setelah kita ketahui tadi net asetnya yaitu untuk net asset fair value sebesar 390.000 dan juga net asset book value-nya sebesar 210.000, sehingga nilai revaluasinya adalah 170.000. Selisih kan kepemilikan Oscar dan Morten sama-sama 50%, maka nilai revaluasi tadi dibagi sama rata kepada Oscar dan Morten, yaitu sebesar 85.000. Sehingga modal fair value dari Oscar itu ada 100.000 ditambah 85.000 menjadi 185.000, dan juga nilai modalnya Morten yang awalnya 120.000 ditambah 85.000 menjadi 205.000. Lalu langkah kedua kita hitung goodwill. Selanjutnya langkah kedua kita menghitung goodwill-nya. Diketahui pada soal, Trend menginvestasikan kasnya 95.000 dan juga buildingnya yang telah dipakai pada bisnis sebelumnya dengan nilai buku 100.000 dan juga fair value-nya 120.000. Pada kasus ini kita menggunakan nilai buildingnya yang fair value-nya sehingga investasi Trend menjadi 215.000. Tapi juga pada soal dikarenakan Trend mendapat 1/3 bagian dengan investasi sebesar 215.000, maka total modal seharusnya adalah 645.000.
Terus, karena total modal saat ini baru 605.000, maka terdapat goodwill sebesar 40.000 yang diberikan kepada sekutu lama, yaitu Oscar dan Mortin, 20.000 pada masing-masing pemilikan. Sehingga modal akhirnya Oscar ialah 185.000 ditambah 20.000, jadi 205.000. Lalu modal akhirnya Mortin sebesar 205.000 ditambah 20.000 menjadi 225.000 dan juga tren sebesar 215.000. Langkah terakhir pada metode revaluasi ini adalah kita menyusun balance sheet-nya. Kita memasukkan nilai kas baru, bangunan baru, aset lama pada nilai wajar, dan akun goodwill di sisi aset. Sehingga rinciannya ialah ada cash 20.000 ditambah cashnya trend sebesar 95.000 sehingga menjadi 115.000 cashnya. Lalu akun receivable-nya masih 100.000, inventories-nya dengan nilai wajar yang menjadi 200.000, dan juga ada plan aset yaitu fair value lama sebesar 110.000 ditambah building-nya trend yang baru sebesar 120.000 menjadi 240.000. Lalu juga ada goodwill sebesar 40.000 sehingga total asetnya ialah 695.000. Lalu pada sisi ekuitas terdapat akun payable sebesar 50.000, lalu ada equity-nya Mortin sebesar 225.000, modalnya Oscar sebesar 205.000 dan juga modalnya Trend sebesar 215.000 sebagaimana perhitungan kita pada metode evaluasi tadi. Sehingga total liabilitas plus equity-nya sama-sama 690.000. Sudah tadi kita menjawab soal nomor 1, selanjutnya kita menjawab soal nomor 2 yang menggunakan metode non-revaluasi. Dalam metode ini, aset lama tetap dicatat pada nilai buku dan penyesuaian dilakukan langsung pada saldo modal. Langsung saja, langkah pertama itu kita menghitung total kapital dari semuanya. Telah diketahui pada soal, kapitalnya Mortin plus Oscar itu sebesar 220.000 dolar. Lalu masuknya tren ke dalam persekutuan dengan nilai investasi sebesar 215.000, maka diketahui total kapitalnya sebesar 435.000. Lalu langkah kedua kita menghitung bagiannya tren. Tren ini berhak atas 1/3 dari total modal baru, yaitu 1/3 dikali 435.000 didapati hasil 145.000. Karena ada selisih antara modal awal tren dengan bagian tren yang telah dihitung. Lalu, langkah ketiga, kita menghitung bonus untuk Oscar dan Mortin. Karena telah didapati tren menyetor 215.000 dolar, tapi modalnya hanya dicatat 145.000, maka selisihnya sebesar 70.000 kita bagi rata 35.000 kepada Oscar dan Mortin. Sehingga modal akhirnya ialah untuk Oscar awalnya 100.000 ditambah kelebihan dari tren tadi 35.000 menjadi 135.000. Lalu modalnya Mortin yang awal 120.000 ditambah 35.000 menjadi 155.000 dan juga modalnya tren sebesar 145.000 yang telah kita hitung tadi. Sehingga balance sheet-nya ialah pada sisi aset terdapat kas 20.000 ditambah kasnya tren tadi 95.000 menjadi 115.000. Lalu ada akun receivable ya sebesar 100.000. Ada inventories-nya yang menggunakan book value sebesar 50.000. Dan juga ada plan aset yang awalnya book value dari building awal 100.000 ditambah buildingnya trend sebesar 120.000 menjadi 270.000. Sehingga total asetnya ialah sebesar 485.000 dolar. Pada sisi ekuitas, yaitu terdapat akun payable sebesar 50.000, lalu ada modalnya Mortin sebesar 155.000 ditambah modalnya Oscar 135.000, dan juga modalnya trend yang telah kita hitung menjadi 145.000, maka total liabilitas plus equity-nya yaitu sebesar 485.000. Selesai sudah kita menjawab soal UAS nomor 1 ini, maka kita lanjut soal nomor 2. Oke, selanjutnya ialah soal nomor 2, yaitu tentang likuidasi persekutuan dengan kondisi ada sekutu yang mengalami kebangkrutan pribadi. Dalam soal ini, persekutuan S, cheat, dan Don dibubarkan. Aset non-kas sudah dijual semua dan sekarang kita harus membereskan distribusi kas kepada kreditur dan juga para sekutu. Diketahui informasi awal,
terdapat kas di sisi debit sebesar 200.000, terdapat capital sheet dengan kepemilikan 20% sebesar 170.000. Nah, karena kapital ini berada di sisi debit, maka dia adalah minus. Lalu juga ada capital add-on dengan kepemilikan 10% sebesar minus 80.000, ada akun payable sebesar 400.000, ada kapitalnya S dengan kepemilikan 50% sebesar 40.000, dan juga ada kapitalnya Ben dengan kepemilikan 20% sebesar 10.000. Baik, selanjutnya diketahui ada informasi tambahan nomor 1, the percentage indicated represent the relevant profit and loss sharing ratio. Lalu informasi kedua, personal asset dan liabilitas of the partner pada 30 Juni 2011 ialah sebagai berikut. Nah, dari informasi ini kita dapat melihat siapa sekutu yang secara pribadi mampu menutupi defisit modalnya. Yang pertama ada S, memiliki personal aset 600.000 dan juga liabilitasnya 300.000. Dikarenakan asetnya lebih besar daripada liabilitas, maka S ini solvent dalam melunasi utang-utangnya. Yang kedua adalah Ben dengan personal asetnya sebesar 100.000 dan juga liabilitasnya 150.000. Nah, Ben ini insolvent karena liabilitasnya lebih besar daripada aset, yaitu berarti Ben tidak mampu melunasi hutangnya apabila ada informasi-informasi tambahan selanjutnya. Lalu sheet ini dia solvent dikarenakan asetnya sebesar 400.000 dan juga liabilitasnya sebesar 300.000. Terakhir ada Don memiliki personal aset 100.000 dan juga personal liabilitasnya 20.000. Dan dikatakan solvent juga karena personal asetnya lebih besar daripada liabilitas. Terus di informasi nomor 3 ada informasi bahwa S membayar 200.000 untuk the partnership. Dan partnership liabilitas Arpet pada tanggal tanggal 1 Juli 2011. Informasi keempat, pada tanggal 15 Juli 2011, Cid membayar 100.000 ke persekutuan dan juga Don membayar 80.000. No further contribution from either Cid or Don are possible. Informasi kelima, losses from the bankruptcy of Cid are divided among the solvent partner on Juli 15, 2011. Informasi keenam, available cash is distributed and the partnership books are closed on July 31, 2011. Pertanyaannya, prepare a liquidation statement for the S, Ben, Cid, and Don partnership for the period Juni 30, 2011 sampai 31 Juli 2011. Oke, langsung saja ke liquidation statement untuk S, Ben, Cid, dan Don partnership dari tanggal 30 Juni 2011 sampai 31 Juli 2011. Yang pertama ada beginning balance-nya, yaitu ada cash 200.000, terus ada kapitalnya S sebesar 40.000, kapitalnya Ben 10.000, kapitalnya Cid-nya itu minus 170.000, dan juga kapitalnya si Don minus 80.000. Tadi di informasi ketiga diketahui bahwa S berkontribusi membayar 200.000 ke kas, sehingga kasnya bertambah 200.000 dan juga kapital S bertambah 200.000. Terus juga di tanggal 15 Juli itu tadi kita persekutuan membayar 400.000 untuk menutupi utang-utangnya ke para kreditur. Terus di informasi tambahan nomor 4, pada tanggal 15 Juli, Cid membayar 100.000, juga Don membayar 80.000. Sehingga di matriksnya itu terdapat kas bertambah 180.000, terus kapital Cid bertambah 100.000 dan juga kapital Don bertambah 80.000. Sehingga saldo sebelum alokasi ruginya terdiri dari kas 180.000, kapitalnya CS 240.000, kapitalnya BN 10.000, kapitalnya Cid minus 70.000, dan juga kapitalnya Don 0. Terus diketahui Cid masih memiliki sisa defisit sebesar 70.000 dolar. Karena sudah tidak bisa di-store lagi, sisa rugi ini harus ditanggung oleh sekutu yang masih solvent, yaitu S dan Ben. Dikarenakan rasio kepemilikan S itu sebesar 50% dan juga rasio kepemilikannya Ben 20%, maka beban yang harus ditanggung untuk S dan Ben ialah, yang pertama kita hitung dulu untuk beban yang harus ditanggung untuk S. 50 per 70 dikali 70.000, yaitu S harus menanggung beban sebesar 50.000.
Terus untuk band, dari nilai rumus 20/70 dikali 70.000, maka band harus membayar bebannya cheat untuk menyanggupi hutangnya sebesar 20.000. Sehingga diketahui saldonya sebagai berikut, yaitu ada cash sebesar 180.000, kapitalnya S sebesar 190.000, terus ada kapitalnya band minus 10.000, kapitalnya cheat karena defisit utangnya telah ditutupi menjadi 0, dan juga kapitalnya down jadi 0. Lalu setelah menanggung ruginya cheat, modal band menjadi minus 10.000. Karena aset pribadinya tadi yang telah kita ketahui aset pribadi band lebih kecil daripada utang pribadinya atau insolvent, maka ia tidak bisa menyetor uang lagi. Defisit ini akhirnya ditanggung sepenuhnya oleh S sebagai satu-satunya sekutu yang masih tersisa saldonya. Sehingga kita dapati pada matriks liquidity statement-nya, yaitu S kapitalnya berkurang 10.000 dan juga band kapitalnya bertambah 10.000. Sehingga saldonya menjadi kas sebesar 180.000, kapitalnya S 180.000, kapitalnya band 0, kapitalnya cheat 0, kapitalnya down 0 juga. Lalu selanjutnya langkah terakhir ialah distribusi kas ke S. Nah, akhirnya semua uang tunai yang ada di persekutuan dibayarkan kepada S untuk menutupi saldo modal terakhirnya. Selesai sudah penjelasan kita untuk soal nomor 2, maka sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Selanjutnya ialah soal nomor 3, yaitu segmen reporting worksheet and schedule. Diketahui pada soal, West Corporation reported the following consolidated data for 2000 XXX. Data salesnya itu sebesar 410.000, consolidated income before taxes sebesar 128.000, dan juga total asetnya sebesar 1.200.000. Diketahui pada West ini memiliki 4 operating division sebagai berikut, yaitu ada divisi A, divisi B, divisi C, dan juga divisi D. Pertama, diketahui ada sales to outsider-nya. Untuk divisi A yaitu sebesar 280.000, lalu untuk divisi B sebesar 130.000, divisi C sebesar 340.000, dan juga divisi D sebesar 60.000. Terus ada informasi selanjutnya yaitu intersegment sales, yaitu penjualan antar segmen. Pada divisi A itu sebesar 60.000, pada divisi B tidak ada, pada divisi C sebesar 18.000, dan juga pada divisi D 12.000. Lalu ada traceable cost pada divisi A sebesar 245.000, pada divisi B sebesar 90.000, pada divisi C sebesar 290.000, dan juga pada divisi D sebesar 82.000. Dan juga aset terakhirnya diketahui pada divisi A ada sebesar 400.000, pada divisi B ada 105.000, pada divisi C ada 500.000, pada divisi D ada 75.000. Juga pada soal diketahui ada intersegment sales are priced at cost and all goods have been subsequently sold to non-affiliates. Some joint products costs are allocated to the division based on total sales. Diketahui juga joint cost-nya itu sebesar 45.000 pada tahun 20X2. The company corporate center punyai 20.000 general corporate expense dan 120.000 dari aset that chief operating decision makers didn't use in making the decision regarding the operation segment. Pertanyaannya, yang pertama ialah prepare a segmental disclosure worksheet for the company, lalu yang kedua prepare schedule showing which segments are reportable. Baik, yang pertama ialah segmental disclosure worksheet. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, langkah pertamanya adalah kita identifikasi dulu data dasar dari informasi yang telah disebutkan pada soal, yaitu kita mengumpulkan data dari sales to outsider pada masing-masing divisi dan juga intersegment sales-nya. Sehingga dihasilkan total sales dari divisi A ialah sebesar 340.000, total sales dari divisi B yaitu 130.000, total sales dari divisi C yaitu sebesar 358.000, dan juga total sales dari divisi D ialah 72.000. Sehingga total sales dari keempatnya ialah sebesar 900.000. Setelah kita mengetahui alokasi joint cost yang telah kita hitung tadi, maka langkah selanjutnya ialah penyusunan segmental disclosure worksheet. Di sini kita menghitung laba operasi dengan cara total pendapatan pada masing-masing divisi dikurangi dengan traceable cost dan juga alokasi joint cost. Hasilnya, divisi A, B, dan C menunjukkan performa laba yang positif,
Sedangkan divisi D mengalami rugi operasi sebesar 13.600 karena biaya yang dapat ditelusuri atau traceable cost-nya itu lebih besar daripada pendapatannya. Lalu untuk aset segmennya, kita menggunakan data aset per divisi yang totalnya mencapai 1.080.000 US dollar. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2 yaitu prepare schedule showing which segments are atau segmen apa saja yang harus dilaporkan. Berdasarkan aturan PSAK atau IFRS, sebuah segmen itu wajib dilaporkan jika memenuhi salah satu dari uji berikut, yaitu kita uji pendapatannya, uji laba operasi, dan juga uji asetnya. Yang pertama kita uji pendapatan, yaitu 10% dari total pendapatan segmen. Ambang batasnya adalah 10% kali 100.000 sebesar 90.000. Maka segmen yang lolos adalah divisi A, yaitu 340.000, divisi B, 130.000, dan juga divisi C, 358.000. Untuk divisi D tidak lolos karena nilainya di bawah dari ambang batas uji pendapatan tersebut. Lalu yang kedua ada uji laba operasi. Kita mengambil 10% dari total laba segmen yang utuh. Ambangnya adalah 10% kali 161.600, yaitu 16.160. Maka segmen yang lolos ialah divisi A yang memiliki laba operasi besar 78.000, terus divisi B yang memiliki laba operasi 33.500, dan juga divisi C yang memiliki laba operasi sebesar 50.100. Divisi D tidak lolos dikarenakan ambang batasnya itu di bawah dari 16.160 atau minus. Yang terakhir kita uji aset, yaitu 10% dari total aset segmen. Ambang batasnya itu ialah 10% dikali 1.080.000, yaitu 108.000. Maka segmen yang lolos ialah hanya divisi A yang memiliki asetnya sebesar 400.000 dan juga divisi C yang memiliki aset sebesar 500.000. Sebagai kesimpulan, First Corporation ini wajib melaporkan divisi A, divisi B, dan divisi C sebagai segmen operasi terpisah dalam laporan keuangannya. Sementara itu, divisi D tidak memenuhi syarat materialitas sehingga dapat dikategorikan ke dalam segmen lain-lain. Demikian penjelasan saya dalam menjawab soal ujian akuntansi keuangan lanjutan 2. Semoga bermanfaat dan apabila saya memiliki kata-kata yang salah, mohon koreksinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.